Zainal Arifin Mokhtar Bung Uceng, apakah dengan pengeluaran Perpu nanti, ketika Presiden mengeluarkan Perpu, penundaan RUU pada DPR yang baru nanti, seluruh permasalahannya sudah selesai sesuai dengan nurani publik? Saya ingin tanya pada Anda. Saya pikir belum ya. Pertama karena Masih ada kita pimpinan KPK yang harus kemudian direvisi kembali? yang pertama menurut saya kita harus bicara soal undang-undang apa sih sebenarnya. Karena ini banyak banget nih undang-undang yang sedang kejar tayang nih. Ada banyak nih undang-undang koperasi, ya kan? Para aktivis koperasi juga berteriak tuh soal itu. Ini bahaya, ini membunuh koperasi dan lain sebagainya. Termasuk soal penyadapan loh. Kalau Anda lihat soal penyadapan, itu bahaya banget. Penyadapan harus dilakukan dengan gelar perkara terlebih dahulu. Setelah gelar perkara dilakukan. Yang secara logika tidak akan mungkin bisa dilakukan penyadapan. Dengan konsep seperti itu tidak ada lagi OTT. Nggak mungkin ada OTT. Karena harus ada gelar perkara dulu, baru dilakukan izin penyadapan. Nah, poin-poin saya sebenarnya adalah kalau kita membahas secara logika akal sehat saja, RUU KPK memang berantakan. Nah, kita tunggu itikat Presiden, dan kita apresiasi itikat Presiden mengeluarkan Perpu, tapi kita bicara soal isinya sekarang. Isinya apa? Gitu. Apa yang mau dia perpukan gitu. Karena menunda menurut saya begini, membatalkan menarik, tapi tidak menyelesaikan masalah, karena pasti akan tetap ribut. Menunda pun tidak menyelesaikan masalah, hanya menyelesaikan parsial, tidak menyelesaikan masalah. Maka kita bicara soal konten. Dan itulah yang menarik, hari ini, pagi hari di Yogyakarta, 3 profesor berkumpul meskipun berbeda pendapat. Kami sering berkumpul di sini. Oh, sering berkumpul di sini. Jadi, pemikiran-pemikiran bangsa Indonesia banyak sekali diawali dari Yogyakarta. Sejak dulu. Prof. Mahfud, Prof. Zainal Arifin Mokhtar, Prof. Edi Hiarie, terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Semoga apa yang menjadi harapan dari nurani publik kita bisa lihat ke depan. Amin. Dan kita tunggu nanti aksi dari Presiden Joko Widodo. Teruskan sarapan ya. Teruskan. Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu, akan berhadapan dengan TNI, NKRI. Hati nurani terusik. Sejatinya unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia merupakan puncak keresahan mahasiswa. Aksi bermula atas tergesa-gesanya pemerintah dan anggota dewan dalam membahas rancangan undang-undang, salah satunya revisi Undang-Undang KPK. Padahal KPK selama ini dianggap sebagai lembaga yang punya tingkat kepercayaan paling tinggi di negeri ini. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis KPK meraih tingkat kepercayaan publik tertinggi sebesar 84%. Di posisi kedua, Presiden memiliki kepercayaan publik dengan angka 79%. Sementara di posisi ketiga, 4 dan 5 masing-masing diisi oleh Polri, Pengadilan, dan DPR. Kondisi ini lantas mengusik nurani mahasiswa untuk turun ke jalan. Revisi Undang-Undang KPK memanjakan koruptor. Kemudian, kalau sampai ada hal-hal yang diatur nanti ketika disahkan justru meringankan, kan berarti menjadi bukti, mengukuhkan bahwa ternyata memang ada upaya sistematis untuk membuat orang-orang yang sedang terjerat korupsi, orang-orang yang akan terjerat korupsi, itu menjadi lebih leluasa dan lebih mudah melakukan perlawanan kepada agenda penatasan korupsi. Namun, belakangan aksi dikatakan disusupi. Muncul sebuah selebaran di media sosial dengan timeline alias jadwal hingga pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Kita melihat bahwa ada indikasi kelompok yang melakukan aksi-aksi ini yang semula murni dari teman-teman adik-adik mahasiswa, ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mengambil momentum ini untuk agenda tersendiri yang lain. Bukan agenda undang-undang itu sendiri, tapi sudah menggunakannya untuk agenda-agenda politis yang tadi disebutkan oleh Bapak Menko Polhukam. Dengan tujuan politis, power struggle, yaitu untuk menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstitusional.
sejumlah agenda politik terdengar dan menggema di media sosial, begitu masif disebarkan soal kebenaran perihal belakangan. Termasuk penggagalan pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang dengan tagar "Turunkan Jokowi" yang menjadi tujuan. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.